Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oleh Lestari dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah Ulumul Quran selama semester 2 kemarin sebagai salah satu ujian akhir semester tahun 2021-2022 dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LC.MA. Semester 2 kemarin di mata kuliah Ulumul Quran saya belajar tentang kategorisasi surat Al-Quran, permisalan dalam Al-Quran, klarifikasi dalam tafsir Al-Quran, ijaz Al-Quran, disiplin ilmu dalam Al-Quran, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, dan yang terakhir saya belajar tentang hukum terjemah Al-Quran. Di pertemuan pertama kita membahas tentang kategorisasi surat dalam Al-Quran. Nah, di pertemuan pertama ini saya mengambil ilmu bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat surat-surat panjang, yaitu mutawallat atau surat-surat yang dikategorikan memiliki pendahuluan hamim, maka disebut surat yang memiliki kategori al-hamim atau hawamim, atau disebut juga dengan keluarga hamim. Kategori surat yang termasuk ke dalam surat hawamim itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Al-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasiyah, dan surat Al-Ahqaf. Itulah surat-surat yang dikategorikan termasuk ke dalam keluarga hamim. Dan ada pula isi kandungan yang terdapat dalam hawamim. Apa aja sih itu isi kandungannya? Yang pertama itu ada akidah. Akidah yang berkaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam masalah akidah, dan mengikhlaskan hanya untuk Allah di dalam masalah ibadah. Yang kedua, ada pemandangan hari kiamat atau tentang hari akhir, dan Nabi diperintahkan untuk memperingati kaumnya tentang bagaimana hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Yang ketiga yaitu pemandangan tentang dibangkitkan alam kebangkitan, dan itu masih dalam kategori akhirat. Tapi secara khusus bagaimana manusia itu dibangkitkan dan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, masalah risalah-risalah. Maksudnya ialah risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu, dan Nabi Muhammad sebagai penyempurna, dan bahkan bukan saja sebagai risalah, bahkan kita diperintahkan maksudnya untuk meniru akhlak daripada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu uswah, suri tauladan yang baik bagi umat manusia, sehingga akhlaknya itu wajib patut kita contoh. Yang kelima, malaikat dan tugas-tugas malaikat. Misal dalam surat Ghafir, yaitu malaikat-malaikat yang menggotong arsy-Nya Allah, mereka pekerjaannya bertasbih, bertahmid, memuji Allah, mereka beriman kepada Allah, dan malaikat ini meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Yang keenam, konsep wahyu. Sebagai landasan hidup manusia, Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia. Yang ketujuh, kisah-kisah para nabi ataupun orang-orang terdahulu. Kisah sejarah isinya ialah sejarah-sejarah terulang, walaupun iklimnya, geografisnya berbeda, tapi konteksnya tetap sama. Yang kedelapan, masalah aral atau rintangan dakwah.
yaitu yang muncul dari orang-orang pendusta yang ingin menghalangi dakwah. Nah, teman-teman, itulah isi kandungan yang terdapat dalam surat Hawamin yang bisa diambil dari penjelasan dosen mata kuliah Ulumul Quran. Di pertemuan kedua, saya mengambil kesimpulan tentang permisalan dalam Al-Quran. Amsal atau permisalan adalah mengungkapkan suatu makna. Jadi makna itu sebenarnya abstrak, kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Contohnya ialah bagaimana orang-orang musyrik menggambarkan kehidupan orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu seperti apa? Bagaimana gambaran deskripsi orang-orang yang bersandar dari selain Allah? Dan bagaimana agar supaya konkret maka dibuatlah permisalan oleh Allah, yaitu perumpamaan orang-orang yang mereka bersandar dari selain Allah dengan mengambil aulia, perlindungan. Dalam mengenai permasalahan ini, riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Yang pertama halalin halal, wa haramin haram, wa mahkamin mahkam, wa mutasabih, wa amsal, dan amsal yang terakhir. Amalkanlah yang halal dan jauhi yang haram. Ikuti ayat-ayat yang muhkam dan imanilah kalian dengan ayat-ayat mutasyabbihat, dan ambillah i'tibar, pelajaran dari ibrah dari amsal. Nah, di sini sudah jelas. Riwayat Imam Al-Baihaqi ini sudah jelas bahwa kita umat manusia harus mengamalkan yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan kita harus wajib mengikuti ayat-ayat yang muhkam dan mengimani ayat-ayat mutasyabbihat. Dan jangan lupa untuk mengambil i'tibar, pelajaran, ibrah dari amsal, dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, permisalan di dalam Al-Quran secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada johiroh atau amsal yang tekstual menggunakan kata-kata masalum atau dorobullahu masala. Jadi tampak jelas di kalimat tersebut ada kata-kata yang secara teks ada kalimat permisalan. Sehingga secara teks orang itu ketika baca langsung paham, oh ini adalah ayat yang menjelaskan tentang permasalahan, permisalan. Dan yang kedua itu ada kaminah. Apa sih itu kaminah? Kaminah itu artinya kontekstual, di mana permodalan yang masyhur dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang isinya sesuai dengan ayat atau sesuatu yang datang dari Al-Quran. Tidak langsung disebut dengan kalimat permisalan. Hanya saja secara kontekstual itu hukumnya sama, bahwa itu ada di dalamnya maksud pesan permisalan. Dan di dalam amsal itu ada beberapa hukum yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada wajah usabah yang artinya segi perumpamaan. Terus ada tutasbih yang artinya alat untuk perumpamaan. Terus ada musyabbah yang artinya diserupakan. Terus ada musyabbah bih yang artinya sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang klarifikasi dalam Al-Quran. Di pertemuan ketiga ini membahas tentang 4 klarifikasi dalam tafsir Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasanya
adalah bahasa Al-Quran berupa bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan. Karena jika tidak ditafsirkan maka banyak orang-orang yang tidak paham. Apa sih itu Al-Quran? Apa sih ini artinya? Apa sih ini maksudnya? Banyak orang-orang yang tidak paham. Karena memang tafsir itu tujuannya untuk memahami, menyingkap hukum-hukum, dan memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita, semua umat manusia, dan sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman atau panduan jalan hidup bagi manusia supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsir itu ada 4. Yang pertama ada wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Yang kedua ada watab sirun la yujarru ahadun bijahalalatihi. Yang ketiga ada watab sirun yalamuhu al-ulama. Yang keempat ada watab sirun la yalamuhu ilaiha. Dan pertemuan keempat itu membahas tentang ijaz Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu yang ajaib di tangan para nabi dan rasul sebagai salah satu bukti dan kebenaran risalah yang dibawa. Itu mukjizat. Jadi semua nabi itu Allah kasih mukjizat yang berbeda-beda sebagai salah satu bukti bahwa beliau itu nabi, beliau itu rasul yang Allah berikan kelebihan kepadanya. Dan keajaiban mukjizat nabi terdahulu itu sifatnya sifatnya itu hisyah. Sedangkan Nabi Muhammad itu bersifat akliyah. Nah teman-teman, fungsi dari mukjizat itu adalah bukti kenabian atau kerasulan, sehingga sebagai salah satu wasilah atau hidayah. Jadi kebanyakan mukjizat Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Bani Israel adalah hisiah, tampak oleh panca indera, jadi kelihatan. Contoh Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati ketika zaman dulu. Terus contoh lagi Nabi Musa, sama dalam kasus pembunuhan yang kemudian Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi yang terdapat di surat Al-Baqarah. Itu merupakan mukjizat yang sifatnya hisiyah, kelihatan oleh panca indera, itu tampak oleh panca indera. Dan adapun mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, apa sih itu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW? Yaitu sifatnya akliyah. Maksudnya akliyah itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya bisa dilihat oleh panca indera atau hisiyah, misalnya terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari Nabi SAW sehingga para nabi bisa berwudu. Tetapi mukjizat yang sifatnya akliyah itu bertahan sampai kiamat atau disebut akliyah kholidah atau kekal, yaitu bersifat Al-Quran, sehingga mukjizat Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat, bahkan sampai surga. Jadi izul Quran itu batin atau abadi, bersamaan dengan abadiyah kemukjizatan Al-Quran itu menunjukkan abadinya risalah Islam. Risalah Islam itu tidak akan padam di muka bumi ini. Walaupun miliaran manusia mencoba untuk memadamkan syariat Islam, itu tidak bisa. Dan di pertemuan kelima itu membahas tentang disiplin ilmu dalam Al-Quran. Saya mendapatkan ilmu tentang bahwa Allah sudah membahas masalah ilmu, banyak masalah ilmu dalam Al-Quran yang telah dibahas. Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 49 dan Al-An'am ayat 38
yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu bahwa Al-Quran pun menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi, di akhirat, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada dalam Quran surat An-Nahl, silahkan dibuka ayat 49, dan surat An-Naml ayat 38. Nabi mengatakan fitnah-fitnah itu banyak akan terjadi pasca sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Solusinya adalah makhraj, kitabnya Allah. Karena di dalam Al-Quran menjelaskan 3 peristiwa, dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Al-Quran juga menghubungkan apa yang terjadi pada kita. Jadi itu, di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan segala sesuatu ilmu. Mau itu ilmu yang sekarang, mau itu ilmu terdahulu, zaman-zaman dahulu. Itu dalam Al-Quran ada kisah-kisah, sehingga di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran. Dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Allah menurunkan 104 kitab. 104 kitab diturunkan oleh Allah dan diringkas dalam 4 kitab. Jadi dari awalnya 104 kitab diringkas menjadi 4 kitab. Yaitu kitab apa yang kita kenal? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah penggabungan dari kitab Taurat, Injil, Jabur. Sehingga Al-Quran ini menjadi kitab yang sempurna. Yang di dalamnya terdapat peristiwa terdahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Di pertemuan ke-6 ini tentang hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Dalam Ulumul Quran, Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Isqan atau Imam Ajarkasi di dalam kitab Al-Burhan menyebutkan masalah ini. Masalah hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Beliau itu menyebutkan bahwa tikrar atau takrir pengulangan ayat di dalam Al-Quran lebih baligh atau memiliki nilai yang lebih tinggi, dan pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan di dalam Al-Quran. Jadi imam-imam terdahulu itu, Imam As-Suyuti, Imam Az-Zarkasi mengatakan seperti itu. Contoh tikrar atau takrir yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama itu kata yang diulang. Satu kata yang diulang dalam satu ayat. Jadi ada sebuah ayat yang katanya tuh diulang. Contohnya, contoh kalimatnya itu ada ayata, ayata. Ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 36. Yang kedua, satu kata dalam 2 ayat bersandingan. Penutup ayat dan pembuka ayat. Contoh dalam Quran surat Al-Insan ayat 15 dan 16, yaitu pada kalimat qawariro. Yang ketiga itu pengulangan dalam bentuk kalimat. Contoh, di mana ada kesusahan, ada kemudahan. Itu ada dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Yang keempat, itu pengulangan tidak satu kali atau diulang berkali-kali dalam satu surat. Jadi satu surat itu, ayat itu tuh diulang, terus diulang. Itu ada dalam contohnya itu dalam Quran surat Al-Mursalat. Diulang sampai 10 kali. Terus contohnya juga dalam surat Al-Rahman. Itu diulang sampai 31. Yang tabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nah, yang seperti itu diulang sampai 31 kali. Yang kelima, itu pengulangan ayat dalam satu surat atau beda surat dengan ayat yang sama. Yang keenam, pengulangan makna yang sifatnya maknanya saja tapi lafadznya tidak diulang. Contohnya, bicara tentang surga dan neraka, ayatnya banyak, maknanya sama.
Jadi ayatnya tuh banyak tuh tentang neraka, kan kita sering menemukan dalam Al-Qur'an tentang neraka, tentang surga, tetapi maknanya tetap sama. Dan di pertemuan ketujuh tentang pengulangan nama-nama Allah, Asmaul Husna, banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil di pertemuan ketujuh ini. Dalam pengulangan tersebut ternyata banyak sekali hikmah tersendiri. Ada tujuannya. Pengulangan kisah Nabi Adam atau kisah Nabi Musa mempunyai makna tersendiri yang dituangkan dalam satu surat dan surat lainnya. Semuanya ada manfaat atau faidahnya. Pada pengulangan ayat, baik kata maupun jumlah memiliki faidah diantaranya satu, at-takrir, untuk pemantapan, untuk ikrar, supaya tetap atau mengkokohkan. Yang kedua, takyid atau penguatan, artinya dikuatkan kembali seperti yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ketiga itu ada ziyadatu tambih, untuk menambah peringatan, tujuannya menafikan prasangka berupa kalimat atau kata. Yang keempat, untuk memperbaharui peringatan supaya manusia tidak lupa, mengingatkan kembali pesan-pesan agar tidak lupa, seperti salam. Quran surat An-Nahl ayat 190 dan sampai 119. Ada kalimat yang diulang, tujuannya adalah mengingatkan suatu pesan kepada kita. Terus yang kelima itu ada ta'zim, yaitu penganggungan agar manusia menganggap perkara itu besar dan tidak diremehkan. Nah, jadi itulah materi-materi yang telah saya pelajari dan saya ambil dari mata kuliah Ulumul Quran dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.